Niki sampun kemarang samakta papan bangsa Solo mriki katur dumateng Dr. I Gusti Putu Swadana kasumanggaken nuwun. Om Mawigena Mastu Namo Siddham Om Anubadrah Kretawo Yantu Wiswata Adab Dasa Aparitase Urbidah Dewana Yada Sadamir Berdayasan Aprayuwa Raksitara Dewa-dewa. Semoga semua halangan, rintangan, dan hambatan dapat kita lewati. Semoga pikiran-pikiran yang suci, ide-ide atau gagasan-gagasan yang bijaksana datang dari segala penjuru. Semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Swaha ngoten Bu. Amin Bapak Bupati. Amin ngoten nggih. Amin, semoga terjadi demikian nggih. Yang saya sucikan Romo Pandito sampun wangsul niki yang saya sucikan para pemangku lanang istri sekalian. Yang saya hormati Bapak Bupati tentunya Pak Rianto. Kemudian sebelumnya mohon maaf nanti ya Bapak pejabat, mungkin saya ada yang kelupaan nanti ketinggalan atau bolak-balik menyebut nama panjenengan, ngapunten nggih. Tadi hadir juga Bapak Kapolres mungkin yang mewakili, ada Bapak Kapolkesra, ada Bapak Dan Ramil, ada Bapak Kapolsek, ada Bapak Kadin Kependudukan dan Catatan Sipil, ada Bapak Camat Doko juga hadir, Bapak Kepala Badan Bankes Bangpol, kemudian Bapak Kemenak, Bapak Umum dan Dinkes, serta tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Blitar, tokoh-tokoh umat, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan anak-anakku sekalian, terimalah wakil panganjali saya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam kebajikan, Wong Tito Tien. Rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu, Bapak Bupati yang sangat saya hormati, hari ini merupakan rangkaian terakhir dari perjalanan proses Hari Raya Nyepi ya Bapak Bupati. Rangkaian pertama diawali dengan melasti, ini sampun dari Bapak Bupati sampun menjelaskan dengan detail lagi. Ini merupakan suatu proses penyucian Bapak Bupati, penyucian Buana Agung alam semesta, penyucian diri kita manusia sebagai Buana Alit. Kemudian dari sana dilanjutkan kepada Tawur Agung Bapak Bupati bersama dengan Tileming Sasih Kesange, 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi, tanggal terakhir bulan Saka yang sedang berjalan. Tawur Agung itu adalah bukan upacara untuk menyembah buta, dipahami dumun. Bukan kita Tawur Agung itu untuk menyembah buta dalam konteks makhluk atau sesuatu yang mengerikan membuat manusia itu takut, atau setan atau jin boten nih Bapak Ibu. Buta itu adalah unsur yang membentuk alam semesta yang kita kenal dengan apa Bapak Ibu? Panca Maha Buta Bapak Bupati nggih. Panca Maha Buta itu terdiri dari 5, apa? Teja, Bayu, Akasa, Pertiwi. Sat padat, sat cair, udara, panas, dan alam semesta ini. Kalau di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 7 sloka 4 saya kutip, dikatakan di sana, Bumir apa nalawayuh
Kam mano budir ewaca. Aham karo iti yame bina praketir astada. Bumi apa? Bumir apa? Nala panas, wayu, kam akase. Bumir apa? Manah, budi, manah, dan aham kara. Itu sesungguhnya 8 unsur dari Tuhan yang membentuk alam semesta ini. Kalau budi nih ke hati nurani. Manah nih ke pikiran, aham kara nih ke ego. Dalam diri kita itu semua ada, nggih Bapak Bupati, nggih Bapak Ibu dan umat sedharma. Nah, pada saat Tawur Agung itu, itulah yang kita harmoniskan Bapak Ibu. Itulah yang kita stabilkan. Bumi saat pada 1 tahun kita gunakan oleh petani, mungkin kita menginjak beliau dan lain sebagainya. Panas juga demikian, sinar matahari. Udara juga begitu, kita gunakan 1 tahun dengan gratis. Air saat cair juga demikian. Dalam penggunaan itu ada proses kontaminasi ataupun pengurangan, sehingga pada saat Tawur Agung ini kita kembalikan. Namanya tawur nih bukan tawuran ya Bapak Ibu, tapi mengembalikan. Tawur Agung mengembalikan unsur dari alam semesta supaya stabil, supaya kembali ke dalam hakikatnya, kembali kepada alam awal dari alam semesta ini diciptakan. Kembali kepada, kalau diri kita, bayi itu lahir kan suci, kosong, diibaratkan seperti kertas yang belum ada tulisan. Tapi perjalanan waktu di sana banyak catatan. Disinilah kita kembalikan, kita stabilkan, kita harmoniskan. Nah, setelah bersih dan stabil, baru kita bisa menjalankan catur brata itu. Kalau suasana tidak harmonis, tidak stabil, kita tidak bisa menjalankan catur brata itu. Ya, catur brata niku wonten papat Pak Bupati. Amati geni, tidak menyalakan api dalam konteks fisik, dalam konteks ritual, tapi maknanya kita tidak menyalakan ego kita, aham kara kita, nafsu kita kendalikan di sana. Amati geni, membunuh, atau amati itu mematikan, geni itu api. Api dalam tubuh kita yang merupakan nafsu itu pada saat era nyepi kita kendalikan, kita diamkan dulu. Kemudian amati lelanguan, kita tidak menikmati kesenangan. Oleh karena itu kan semua dimatikan. TV tidak boleh, kita mendengarkan musik tidak boleh, kita tidak boleh makan. Kesenangan-kesenangan itu di sana kita diamkan. Kemudian amati lelungan, tidak bepergian, harus tetap diam. Dalam kehidupan ini kita diminta untuk diam, artinya tetap pada ketentuan yang ada, tetap ada berpegang teguh pada hukum-hukum yang ada, tetap berpegang teguh pada dharma. Tadi adik kita membaca sloka Saras Samusya sloka 18. Bagaimana dharma itu menjadi sarana untuk membebaskan kita menuju kepada penderitaan di Triloka. Kalau di dalam Saras Samusya sloka 14, dharma itu yang menjadi jalan menuju kita, menuju sorga, menuju kebahagiaan. Ini Bapak Ibu, Bapak Bupati yang saya hormati, dharma itu bukan kecil dalam konteks agama, nggih Bapak Ibu. Tapi dharma itu adalah hukum. Dharma itu adalah kebenaran yang bersifat universal. Bukan bersifat, menurut agama Hindu toh, menurut agama lain salah mboten. Tapi kebenaran yang bersifat mutlak. Seperti apa? Matahari yang terbit dari timur. Nggih napa nggih Bapak Ibu? Semua yakin dan menyatakan benar matahari itu dari timur terbitnya. Dharma itu kebenaran mutlak. Ikang dharma ngarannya hatuning mare ring swarga ike. Kadi gatining praun hatunin banyangge nen tasing tasik. Saras camu saya sloka 14.
Hanya satu-satunya yang mengantarkan kita menuju kebahagiaan, keharmonisan, kesejahteraan. Ketika kita semua berpegang teguh pada Dharma, berpegang teguh pada aturan yang telah ditetapkan oleh Bapak Bupati, oleh pemerintah kita. Itulah yang akan membawa kita pada sorga atau kebahagiaan. Kadi gatining perahu tuning banyangen dan tasing-tasing, seperti perahu yang digunakan oleh nelayan menyeberangi samudra. Jadi Dharma itu sebagai sarana nggih Bapak Ibu. Kemudian amati pekaryan, kita tidak bekerja. Bukan berarti kita dalam seharian tidak bekerja, tapi kita bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Dharma tadi ya Bapak Ibu. Setelah catur berata penyetian, amati geni, amati lelunguan, amati pekaryan, dan amati lelanguan, kita baru menyambut hari raya Nyepi besoknya, tanggal 2 Caitra Masa. Kalau pas hari raya Nyepi ini ke tanggal 1-nya Pak Bupati, bulannya bulan Caitra Masa, bulan Caitra namanya. Nah besok tanggal 2 baru kita melaksanakan upacara ngembak geni. Ngembak itu artinya menghidupkan, geni itu api atau semangat atau kewajiban kita. Ayo kita mulai jalankan pada saat ngembak geni. Niko 1 hari setelah hari raya Catur Berata. Artinya setelah tubuh kita disucikan alam semesta diharmoniskan. Kita sebagai individu sudah melakukan introspeksi terhadap 4 hal tadi, barulah kita mulai bekerja. Artinya adalah kita bekerja sudah diawali oleh Dharma. Nah, rangkaian terakhir kemudian karena sudah didasari atas kesucian tadi, keharmonisan tadi, sehingga apa saat ini kita merasakan santi yang didasarkan atas Dharma. Ngoten nggih Bapak Ibu. Sehingga disebut dengan Dharma Santi. Siapapun yang ingin mendapatkan santi harus didasarkan oleh Dharma nggih Bapak Ibu. Nggih. Nah, sekarang kan menjadi PR, tadi Bapak Bupati banyak sekali menjelaskan juga bagaimana keberadaan agama Hindu di Kota Blitar yang notabene adalah di ranking kedua jumlahnya. Yang saya apresiasi sekali dari panjenengan Pak Bupati adalah bagaimana umat Hindu dan Bapak Bupati sangat mendukung sekali untuk mempertahankan tradisi dan budaya. Salah satu bentuk tarian, salah satu bentuk kidungan yang Pak Bupati nyanyikan tadi. Ampura mohon maaf saya tidak bisa ngidung, jadi tadi tidak ikut ngidung. Ya Pak Bupati. Itu merupakan bagian-bagian dari kita mempertahankan tradisi dan budaya Bapak Ibu. Ketika tradisi dan budaya tidak dijalankan, disinilah awal dari kehancuran Bapak Ibu. Jangan lupa, perang Bratayuda terjadi karena apa? Karena tradisi dan budaya sudah tidak dijalankan, tidak dipatuhi oleh Pandawa dan Kurawa. Mereka bermain dadu di depan raja, di depan para orang-orang suci, di depan umum bagaimana Drupadi ditelanjangi. Itu adalah sebuah pelecehan, adalah sebuah pelanggaran terhadap ajaran Dharma. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 1 itu dikatakan kula kesaya pranasyati kula dharma sanatana dharma nasti kulam sriam adharma ababawiuta. Keluarga itu akan hancur, negara itu akan hancur ketika tradisi dan budaya tidak dijalankan. Tetapi tradisi dan budaya ini dalam konteks nilai Bapak Ibu, bukan dalam konteks penampilan. Karena Indonesia ini beragam Bapak Ibu. Jangan salahkan saya menggunakan belangkon orang Hindu, jangan salahkan Bapak Bupati menggunakan peci. Ini adalah bagian dari keberagaman tradisi dan budaya, memiliki makna yang satu apa Bapak Ibu? Pengendalian pikiran, pengekangan pikiran. Bagaimana kita tidak membuat pikiran itu liar kemana-mana hanya menuruti nafsu kita.
disimbolkan oleh belangkon, oleh udeng atau oleh apapun itu ya Bapak Ibu. Kalau di ibu-ibu biasanya seharusnya sebaiknya adalah disanggul kayak ibu begini, terutama kalau masuk ke Mandala Utama atau ke Pura. Nah Bapak Ibu, nah Bapak Ibu, Bapak Bupati yang sangat saya hormati, sekarang yang ingin saya sampaikan bagaimana kita membangun keharmonisan itu. Jangan sampai hanya saya menyampaikan ajaan saja, hanya menjadi sebuah retorika saja. Apa yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita Bapak Ibu masing-masing? Saya mengutip apa yang tertuang di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 12 Sloka 13. Adwesta sarwa bhutanam maitrah karuna ewaca nirmamo nirahamkara sama duka suka kesami. Adwesta sarwa bhutanam maitrah karuna ewaca nirmamo nirahamkara sama duka suka kesami. Ketika itu kita tumbuhkan di dalam hati kita masing-masing Bapak Ibu, kita akan dapat hidup harmonis dengan siapapun dalam keadaan apapun Bapak Ibu. Adwesta sarwa bhutanam, tidak membenci semua makhluk ya Bapak Ibu. Bapak Bupati tadi mengatakan Dharma Santi ini sekarang diadakan di Jatipak nih Pak Bupati. Ada dua makna yang besar yang dapat saya tangkap, bahwa bagaimana dengan acara Dharma Santi ini kita mengharapkan Jatipak ini akan lebih dikenal. Karena saya juga merekam, nanti disiarkan di link YouTube-nya Badan Penyiaran Hindu, tentu seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia akan menyaksikan, sehingga mereka akan keinginan untuk hadir ke sini, sehingga apa? Jatipak ini akan semakin dikenal, Jatipak ini akan semakin banyak pengunjung, dan ini akan juga membangun perekonomian umat yang ada di sini, nggih Bapak Ibu. Mungkin ada pedagang nanti akan banyak yang datang, penginapan bisa jadi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, karena ini akan menjadi destinasi wisata, tentu kita akan merawat, ya Bapak Bupati. Kita harus merawat, melestarikan, menjaga pohon-pohon ini supaya tetap ada, tetap tumbuh, tetap memberikan kesejukan, dan bisa jadi mungkin akan ditambahkan destinasi-destinasi yang lain yang akan membuat ini semakin menarik. Nah, tidak membenci semua makhluk dalam ajaran agama Hindu itu disebut dengan konsep Trihitakarana. Bagaimana umat Hindu kita semua harus harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan sesama manusia, harmonis dengan alam semesta. Niki tema dari Hari Nyepi Nasional adalah Manawa Sewa Madawa Sewa. Ketika kita harmonis dengan sesama, Manawa Sewa, Manawa itu manusia, harmonis melayani manusia, kita sama dengan melayani Tuhan, sama dengan bakti kepada Tuhan Ide Sang Hyang Widi Wase. Kita rajin ke pura Bapak Ibu, kita rajin sembahyang Bapak Ibu, kita hafal semua sloka mantra Bapak Ibu, tapi kita tidak hormat dengan orang tua kita, kita tidak bakti dengan orang tua kita, sia-sia. Kita tidak wawuh dengan tetangga kita, kita tidak perhatian dengan tetangga kita, mungkin kita tidak kenal dengan tetangga kita, sia-sia juga. Karena apa Bapak Ibu? Kita ada karena orang tua. Kalau kita ada masalah di dalam rumah tangga kita, orang tua kita sakit, atau mungkin kita yang sakit, yang kita cari pertama sinten Bapak Ibu? Sinten Bapak Ibu? Tetangga nggih? Kalau kita tidak mau dengan tetangga, bagaimana kita akan mau minta tolong? Artinya ayo kita harmonis dengan tetangga kita, harmonis dengan lingkungan di mana kita tinggal. Kita tidak perlu membedakan agamanya,
sukunya, pangkatnya, jabatannya. Tetapi bukan berarti dengan tidak membedakan itu kita mengabaikan norma-norma susila, tidak. Dengan Bapak Bupati ya kita kenal, tapi bagaimana kita matur dengan beliau, dengan Bapak Kapolsek, dengan pejabat-pejabat yang lain juga demikian. Ada suatu tatanan etika norma yang harus tetap dijaga, ya Bapak Ibu. Sebagai umat Hindu nih saya berpesan khususnya. Tidak membenci semua makhluk, adwesta sarwa bhutana, sesama manusia maupun tumbuh-tumbuhan. Maitra karuna ewaca, kita bersahabat dengan penuh cinta kasih Bapak Ibu. Bukan bersahabat karena dia pejabat, bukan bersahabat karena dia orang kaya, bukan bersahabat karena dia cantik, bukan bersahabat karena dia ganteng, bukan, tetapi karena adwesta sarwa bhutana, maitra karuna ewaca, bersahabat dengan penuh cinta kasih. Sebaik-baiknya manusia adalah ia yang menaruh cinta kasih kepada semua makhluk seperti ia menyintai dirinya. Di dalam Saras Camuscaya Sloka 146 itu mengatakan bahwa hendaknya kita menaruh belas kasihan kepada siapapun seperti kita menyintai diri kita sendiri. Bapak Ibu, kalau kita bersahabat hanya dengan orang pintar, Bapak Ibu, waktu ujian, ini kalau kita sekolah, waktu ujian mungkin gampang, kita bisa tanya ke dia, kita nyontek ke dia bisa. Tapi ketika kita ikut tes masuk pegawai negeri misalnya nih Bapak Bupati, saingan kita itu pintar-pintar semua, loh kita lah ketinggalan, kalah dengan yang pintar tadi kita. Jadi apa? Semua ada sisi positif, semua ada sisi negatifnya. Oleh karena itu ayo kita bersahabat dengan penuh cinta kasih, seperti kita mengasihi diri kita, bukan karena dia pintar, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia orang kaya, bukan. Niki realita Bapak Ibu. Ketika kita susah biasanya, yang paling mudah membantu itu justru yang susah. Niki realita di lapangan. Yang berada biasanya karena kesibukan mereka, ya agak susah, bukan mereka tidak mau membantu, karena keterbatasan waktu mereka biasanya agak susah untuk menolong kita. Ya sekarang astungkara Pak Bupati di tengah kesibukan dia, saya nggak tahu lobby-lobbynya Mas Yoko dan Pak Lestari sehingga beliau dan para pejabat semua bisa hadir dalam acara ini. Ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita bahwa bagaimana Bapak Bupati sebagai guru wisesa kita adalah selalu mengayomi kita sebagai umat Hindu. Tepuk tangan dong untuk Bapak Bupati. Seperti saran Bapak Bupati tadi, umat Hindu Bapak Bupati, saya yakin akan selalu mendukung Bapak Ibu, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam kepemimpinan 5 tahun ini. Pasti semua program-program Bapak Bupati akan kita jalankan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Ngoten nggih Bapak Bupati. Ya secara pribadi saya juga berharap semoga Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan semua para pejabat selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kebahagiaan sehingga dapat mengayomi seluruh warga Blitar, tidak saja umat Hindu ya Bapak Ibu. Nah kemudian kita bersahabat dengan penuh cinta kasih, adwesta maitra karuna ewaca, nirmamo niraham karah. Jadi nirmama itu artinya nir itu tidak, mama itu kepemilikan. Jadi tidak pelit, itu artinya loman. Kita harus suka berbagi Bapak Ibu, berbagi dengan siapapun. Sebenarnya tidak ada alasan bagi seseorang, aku nggak bisa berbagi, aku nggak bisa berpunya, aku nggak bisa sedekah. Boten Bapak Ibu. Kita semua bisa memberikan apapun yang kita berikan dengan tulus ikhlas. Bukan dinilai dari besar kecilnya pemberian itu, tapi nilai ketulusan dari pemberian itu.
Ya diapen sakwening drebien nikang wang punya kenanya yang agalah budinia kapu alang-alang tan tulus tiaga tan pepaleike sang kesepannya seradaning manah maka sadaning palanike. Sekalipun semua milik kita, semua apa yang kita punya kita berikan, tetapi hati kita keji, hati kita sombong, hati kita angkuh, hanya menunjukkan bahwa aku lo punya. Kapa alang-alang tan tulus tiaga, ragu-ragu dan tidak tulus ikhlas tanpa paleike. Sang kesepannya seradaning manah maka sadaning palaning. Kuncinya adalah ketulusan hati yang memberikan pemberian kita itu menjadi berpahala. Apa itu Bapak Ibu? Kita bisa memberikan namanya druya dana punya, pemberian dalam bentuk harta benda Bapak Ibu. Uang salah satu bentuk harta benda. Baju ketika ada terjadi gempa bumi atau apa, kita sering menyumbangkan baju, Indomie, makanan dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk harta benda itu namanya druya dana punya Bapak Ibu. Oh Pak De, aku tidak punya apa-apa. Ada namanya kriya dana punya, pemberian dalam bentuk tenaga, ngayah atau kerja bakti. Di RT ngadakan kerja bakti, ya datang kerja bakti. Di pura ada odalan, ayo datang kerja bakti di pura ngayah. Semua memberikan benda, semua memberikan dalam bentuk harta. Kalau tidak ada yang ngayah, nggak ada yang kerja bakti, ya tidak selesai. Ya, harus ada yang menyumbangkan tenaga. Pak De, saya sudah tua, tidak bisa ngayah. Apa yang bisa diberikan? Jenana dana punya, pemberian dalam bentuk nasihat atau pesan-pesan atau pengetahuan. Dalam dunia modern sekarang, dalam dunia terbuka sekarang ini, anak-anak kita, khususnya anak-anak kita, begitu mudah dia mengakses segala sesuatu. Disinilah pentingnya peran orang tua, bagaimana orang tua memberikan nasihat kepada putra-putri kita. Itu adalah jenana dana punya. Pak De, saya tidak sekolah, saya tidak punya pengetahuan, apa yang bisa diberikan? Biaya dana punya, pemberian dalam bentuk tidak membuat orang lain takut. Kalau saya pesannya Pak Prabowo, saya ingat, ketika kita tidak bisa membantu 100 orang, paling tidak kita bisa membantu 10 orang. Ketika kita tidak bisa membantu 10 orang, paling tidak kita bisa membantu 1 orang. Ketika 1 orang pun tidak kita bisa bantu, paling tidak jangan membuat orang lain takut, jangan membuat orang lain sedih, jangan membuat orang lain susah. Beres? Ya Bapak Ibu? Ya? Gak usah medeni, gak usah nakuti, gak usah memprovokasi. Ngoten nggih. Maitra karnir mamo niraham aham kare. Aham kare itu adalah ego. Kita boleh bangga dengan punya kita sendiri, tetapi kita juga menghargai kebenaran yang ada pada orang lain. Itu termasuk aham kare. Kemudian sama duka suka. Kita harus sama dalam keadaan suka dan duka. Karena suka dan duka itu datang silih berganti Bapak Ibu. Ketika kita suka, ketika kita lupa diri. Dengan teman yang susah kita abaikan. Pokoknya bergaya. Tetapi ketika susah kita merengek kepada teman. Tidak ada yang akan ngereken Bapak Ibu. Kon zaman sugih gayamu minta ampun, sekarang kiri kon merengek nang aku, malah dilokno kita. Nggih Bapak Ibu. Orang dalam keadaan suka, ayo kita biasa saja. Dalam keadaan duka juga biasa. Karena apa Bapak Ibu? Itu semua adalah pahala atas karma kita, hasil dari perbuatan kita Bapak Ibu. Nadate kasih acet papam na caiwa sukritamu ibu ajnane na pertam jenanam tenamu yanti jantawa. Begawat Gita Adya 5 sloka 15. Tuhan itu nggak membuat manusia itu menderita Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah membuat manusia itu bahagia atau kaya. Karena ketidaktahuan manusia itu tersesat di jalan. Tuhan itu hanya memberikan sesuai apa yang kita lakukan. Jadi oleh karena itu, dalam keadaan suka dan duka, ayo kita selalu
angayu bahagia bersyukur kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Semoga kita senantiasa dapat tegak di jalan Dharma. Ngoten nggih Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir apa Bapak Ibu? Untuk bisa menciptakan keharmonisan, kita harus kesama. Kesama itu memaafkan, ya Bapak Ibu. Memaafkan itu mungkin gampang, tapi susah dilakukan. Karena apa kita harus memaafkan? Kita umumnya, saya, mungkin Bapak Ibu boten, lebih mudah melihat keburukan dari orang lain. Tapi keburukan kita kadang-kadang boten ketinggal. Oleh karena itu, ayo kita memaafkan ketika kita merasa tidak nyaman. Kita merasa tidak nyaman itu bukan berarti orang lain salah loh Bapak Ibu. Bisa jadi karena kita sedang galau. Konco biasanya guyon, tapi nang omah kita berangkat kerja tukaran sampai bojo di kantor merengut wes. Anak buah biasanya nyopo nggak direken, itu kan apakah salah boten? Tapi karena hati kita yang sedang galau, kita menganggap sesuatu yang biasa itu menjadi buruk. Oleh karena itu ayo kita memaafkan. Di dalam sloka antara sloka 79 dengan tegas mengatakan, doso apiasti guno apiasti nirdoso naiwa jayate kardama daiwa padmanasanale dosa antikan tekai. Di dalam diri manusia itu ada doso apiasti, ada kekurangannya. Ada guno apiasti, ada kelebihannya. Nirdoso naiwa jayate, tidak ada manusia yang lahir tanpa kekurangan. Nggih Bapak Ibu. Oleh karena itu, ayo ketika kita merasa tidak nyaman, ketika kita merasa ada orang lain salah, ayo kita maafkan. Tetapi bukan berarti kita memaafkan, kita membiarkan ketidakbenaran itu ada. Harus kita sampaikan dengan cara yang benar juga. Ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, satu hal sebenarnya kesimpulan dari semua itu, apa yang harus kita kendalikan dalam diri kita? Kalau saya mengutip Pupuh Pangkur nih Bapak Bupati, ngapunten nggih. Saya Pupuh Pangkur, suara saya masuk apa enggak ya? Saya coba ya. Tapi jangan digongi, saya bingung dengan gongan. Ini yang harus kita kendalikan. Ini penting, karena seketika sifat angkara murka itu mampu kita. Ini disuruh mengendalikan dalam diri kita loh ya. Kita tidak nyuruh orang lain, dalam diri kita masing-masing. Mingkar mingkuring angkoro. Sifat angkara murka dalam diri kita ini harus kita kendalikan. Karena liarnya sifat angkara murka ini akan dapat mengganggu pikiran, mengganggu perbuatan kita. Akarono karnan mardi siwi. Ini akan menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Sinawong rasmeneng kidong Sinubo Sinukarto, harus diajarkan dengan ajaran yang benar. Resmining kidung dengan cara yang menyenangkan, dengan berbagai cara, bisa dengan kidungan, bisa dengan tarian, bisa dengan sloka dan lain sebagainya. Mrikretarto pakar dening winuluhung. Ini akan menjadi refleksi dari ajaran luhur ya Bapak Ibu. Kang tumrap ing tanah Jawa. Ayo kita bangun di dalam diri kita, dalam jiwa kita. Agomo ageming aji. Jadi agama ayo kita gunakan sebagai pegangan dalam hidup kita menjalankan aktivitas kita ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Mas Dharma, jadi ayo sifat angkara murka di dalam diri kita, merasa paling kaya, merasa paling tahu, merasa paling kuat, merasa paling pintar, harus kita kendalikan. Ya Bapak Ibu. Dengan demikian akan tercipta kehidupan yang harmonis dalam segala bentuk keberagaman. Ya Bapak Ibu. Pada akhirnya Bapak Ibu, Om Sarwa Sam Swasti Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Swaha, ngoten Bapak Ibu.
Om Sarwa Sam Santir Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu. Semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwa Sam Purnam Bawantu. Sehingga kita semua dapat mencapai kesempurnaan. Om Arestani Mesarwo Atmo Ani Berstah. Semoga badan dan pikiran kita semua tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Swaha. Saya tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, wong titok tien, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. I Gusti Putu Swadana